Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana dari kelas 72 Manajemen Risiko. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko merupakan proses penting yang diterapkan untuk mengenali, menganalisis, dan mengendalikan risiko agar tidak menimbulkan dampak besar bagi organisasi atau perusahaan. Penerapan manajemen risiko dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti dari perusahaan, proyek, hingga industri tertentu. Contoh penerapan manajemen risiko dalam perusahaan. Dalam lingkungan perusahaan, risiko dapat muncul dari berbagai aktivitas seperti kegiatan operasional, keuangan, hingga sumber daya manusia. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan lancar. Sebagai contoh pada perusahaan perbankan, sebelum memberikan kredit kepada nasabah, bank akan melakukan analisis terhadap keuangan nasabah tersebut. Analisis ini bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya kredit macet. Selain itu, perusahaan juga menerapkan prosedur kerja yang jelas, sistem pengawasan internal, dan audit rutin untuk meminimalkan kesalahan dan kecurangan. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat mengantisipasi masalah sejak dini ataupun awal dengan menjaga stabilitas operasional serta keuangan perusahaan. Contoh penerapan manajemen risiko dalam proyek. Setiap proyek memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi karena melibatkan waktu, biaya, dan sumber daya yang terbatas. Risiko dalam proyek dapat berupa keterlambatan kerja, pembengkakan biaya, atau kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Sebagai contoh dalam proyek pembangunan gedung, manajemen risiko dilakukan dengan menyusun perencanaan yang matang, seperti membuat jadwal kerja yang realistis, menyediakan anggaran cadangan, serta memastikan kesediaan bahan dan tenaga kerja. Selain itu, penerapan standar keselamatan kerja juga menjadi hal penting dari manajemen risiko untuk mencegah kecelakaan di lokasi proyek. Dengan adanya manajemen risiko, proyek dapat tetap berjalan sesuai rencana meskipun menghadapi berbagai kendala di lapangan. Contoh penerapan manajemen risiko dalam industri tertentu. Penerapan manajemen risiko juga sangat penting dalam berbagai jenis industri, karena setiap industri memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda tentunya. Pertama, pada industri manufaktur, risiko yang sering muncul adalah kerusakan mesin dan kecelakaan kerja. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan melakukan perawatan mesin secara berkala, serta memberikan pelatihan keselamatan kepada karyawan. Pada industri perdagangan, risiko dapat berupa fluktuasi harga dan kesalahan pengelolaan persediaan. Oleh karena itu, pelaku usaha melakukan perencanaan stok yang baik dan memantau terhadap perubahan harga pasar. Sementara itu, pada industri kesehatan, risiko yang dihadapi berkaitan dengan keselamatan pasien tentunya. Rumah sakit menerapkan standar pelayanan dan proses medis yang ketat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penanganan pasien. Penerapan manajemen risiko pada berbagai industri ini bertujuan untuk menjaga kualitas layanan dan keberlangsungan usaha.
Adapun kelebihan dan kekurangan manajemen risiko. Kelebihan manajemen risiko memiliki banyak kelebihan bagi organisasi ataupun perusahaan. Salah satu kelebihannya adalah membantu organisasi atau perusahaan mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian. Dengan mengenali risiko sejak awal atau sejak dini, perusahaan atau organisasi dapat mengambil langkah dalam pencegahan yang tepat. Selain itu, manajemen risiko juga membantu pimpinan dalam mengambil keputusan secara lebih hati-hati dan terencana. Organisasi yang menerapkan manajemen risiko dengan baik cenderung lebih dipercaya oleh investor, mitra kerja, dan masyarakat tentunya, karena dianggap mampu mengelola ketidakpastian dengan baik. Manajemen risiko juga mendorong organisasi untuk lebih siap menghadapi perubahan dan tantangan yang mungkin akan terjadi di masa depan atau masa yang akan datang. Adapun kekurangan manajemen risiko, meskipun memiliki banyak manfaat, manajemen risiko juga memiliki beberapa kekurangan tentunya. Seperti proses penerapan manajemen risiko membutuhkan biaya tambahan, seperti biaya pelatihan, pengawasan, dan pengembangan sistem. Selain itu, proses ini juga membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit tentunya. Kekurangan lainnya adalah tidak semua risiko dapat diprediksi secara akurat. Terkadang risiko muncul berada di luar perkiraan dan sulit untuk dikendalikan sepenuhnya. Tantangan dalam penerapan manajemen risiko. Dalam praktiknya, penerapan manajemen risiko sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran sumber daya manusia mengenai pentingnya manajemen risiko. Selain itu, kurangnya dukungan dari manajemen puncak juga dapat menghambat penerapan manajemen risiko. Perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan tidak terduga, seperti perubahan teknologi dan kondisi ekonomi, juga menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan ataupun organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu terus meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam menerapkan manajemen risiko. Kesimpulan pentingnya manajemen risiko dalam organisasi. Manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi dan perusahaan, karena membantu mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi dan perusahaan tentunya. Dengan manajemen risiko, organisasi dapat menjaga kelangsungan usahanya dan mengurangi dampak negatif dari berbagai ketidakpastian. Manfaat penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi dengan cara membuat proses kerja menjadi lebih terencana dan terkontrol. Selain itu, manajemen risiko juga membantu mengurangi potensi kerugian serta meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Jadi, kesimpulannya, manajemen risiko bukan bertujuan untuk menghilangkan risiko sepenuhnya, melainkan untuk mengelola risiko agar dampaknya dapat diminimalkan dan organisasi tetap dapat berkembang secara berkelanjutan. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai manajemen risiko. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.